masukin ke IGTV. Jadi saya record dulu deh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara malam hari ini. Saya akan sharing mengenai cara menentukan kapan waktu yang tepat untuk membeli ataupun menjual suatu saham gitu. Terlihat jelas kan ya Bapak Ibu? Terlihat jelas ya? Jelas. Ya, kalau gitu saya mulai. Jadi sebelumnya saya mau update, mungkin ada yang belum update. Jadi saham profit sekarang punya 5 macam indeks. Yang pertama yaitu saham-saham yang kita beli. Ini namanya Porto 3. Ada 3 saham yang kita beli. Kemudian yang kedua ini ada 10, seperti biasa sudah Bapak Ibu ketahui semuanya. 10 saham yang kita filter dari LQ45. Kemudian ini ada Jala 1000, isinya adalah saham-saham gorengan ataupun saham-saham yang rentan dibanting, dinaikin, di apapun oleh bandar, yang biasanya disorot oleh berita, di TV, dimanapun, rame banget pokoknya. Ini biasanya akan masuk ke Jala 1000. Di sini ini memenuhi request dari teman-teman yang notabene masih mahasiswa dan butuh latihan dulu istilahnya ya. Mereka pengen beneran, tapi mereka pengen modalnya nggak terlalu besar dulu gitu, latihan gitu kan. Jadi saya bantu carikan saham-saham LQ45 yang harganya di bawah 1.500, seperti itu. Kemudian yang kelima, ini untuk mengakomodir teman-teman yang di grup seperti pengen dividen gitu, spesialis mengincar dividen. Nah, di sini saya umumkan yang akan bagikan dividen. Biasanya saya filter akan dalam waktu 1 bulan ke depan gitu. Nah, tapi yang akan saya analisa hanya 2 yang di samping kiri ini, ST10 dengan ST10 dengan yang U1500 ini, yang di bawah 1500 gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ataupun langsung buka mic-nya untuk bicara. Oke, yang pertama, kenapa saya tidak pakai indikator? Karena indikator dan harga menurut saya adalah 2 hal yang berbeda. Harga is harga. Harga menyatakan value suatu saham di mata investor pada saat itu, gitu. Indikator itu dihitung dari harga. Saya ambil contoh MA10, berarti dihitung dari 10 terakhir. MA20 dihitung dari 20 terakhir, gitu kan. Kemudian ada juga Bollinger Bands, itu menghitung deviasi. Kemudian ada juga aligator, buaya gitu ya, yang rahangnya membuka, menutup, itu juga turunan dihitung dari harga. Ada juga yang lebih complicated, yang lebih wah gitu ya, waktu saya tahu dulu, itu adalah Ichimoku. Itu jadi dia ada awan Tenkan, Kijun, dan ada semacam awan yang bisa memprediksi harga ke depannya bakal seperti apa gitu. Itu keren, bagus. Tapi menurut saya itu identitas yang berbeda dari harga gitu. Di sini saya bukannya anti dengan teman-teman yang pakai indikator, enggak. Di sini saya cuma sharing apa yang cocok dengan saya, seperti itu. Sejarah kenapa saya memilih metode analisa seperti ini, gitu. Nah, menurut saya kriteria indikator yang bagus itu harusnya 100% berkorelasi dengan harga. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau dia naik, maka indikator itu harusnya naik, gitu. Maksudnya saya pernah dikecewakan oleh beberapa macam indikator, di mana indikator itu menunjukkan sinyal buy nih, beli gitu. Misalnya MACD cross gitu, atau RSI-nya udah oversold gitu. Saatnya beli nih, beli gitu kan. Tapi ketika saya ikutin, cara itu lebih banyak tidak berhasilnya daripada yang berhasil gitu. Apakah saya nggak pandai analisa sih atau gimana gitu kan, saya mikir kan. Nah, terus saya udah coba terus gitu. Oh ya, sebagai informasi bahwa saya sudah trading sejak 2009. Cuma memang waktu itu ketika saya masih kuliah, itu saya kombinasi antara forex dengan saham gitu. Baru di saham saya belajar mendalami fundamental. Kalau di forex saya mendalami teknikalnya, seperti itu. Nah,
Saya pikir, masa ini saya salah terus gitu kan? Apa saya nggak cocok atau gimana? Karena kan katanya pilihlah indikatormu yang cocok, pakai dan disiplin terus-menerus gitu kan. Nah, berarti berhubung salah terus, berarti ya udah saya menilai saya nggak cocok dengan indikator misalnya RSI, MACD, Bollinger Bands, Ichimoku gitu. Nyatanya tidak ada yang bisa berkorelasi 100% sempurna sehingga membuat saya lost terus seperti itu. Gitu. Nah, oleh karena itu saya mencoba-coba terus sejak coba terus. Sama seperti teman-teman yang memilih coba pakai uang asli tapi modalnya sedikit ya. Saya juga melakukan hal itu dulu. Saya coba, akhirnya saya ketemu satu metode yang menurut saya cocok buat saya. Itu kembali lagi ini cocok buat saya, bisa saja cocok buat saya, nggak cocok buat Bapak Ibu. Saya tidak memaksa, ini hanya saya sharing. Nah, price action, namanya adalah price action. Menurut saya, price action ini adalah seni memahami pesan di balik candle yang tersusun dengan pola-pola tertentu, gitu. Jadi satu candle itu dia akan merusak pola ketika memang trennya sudah berakhir. Apakah tren turun berakhir, dia akan merusak pola dan dia akan naik, atau sebaliknya, seperti itu. Atau candlenya mau naik tapi turun, mau turun tapi naik, atau candlenya batangnya nggak tebal tapi antara open dan close-nya kecil. Itu ada bahasa-bahasanya masing-masing, di mana dia menunjukkan, oh saya mantap nih naik, atau ih saya naik tapi ragu-ragu turun dulu deh, atau gimana gitu. Itu gambaran pesannya seperti itu. Nah, ini ada banyak sekali pattern yang dikenal, dan awalnya saya tahu ini, saya pusing. Tapi ada beberapa yang saya filter dan saya mencoba mengamati gitu ya, beberapa ada pattern-pattern yang memang sangat kuat pengaruhnya gitu. Saya udah posting di sebelumnya, ada 4 pola candle paling powerful tanggal 27 Juli kalau tidak salah, atau tanggal berapa. Tapi sebenarnya di situ saya ketinggalan satu gitu. Jadi yang udah saya posting itu adalah double bottom, triple bottom, bullish engulfing, bullish pennant, tapi saya kelupaan satu, inverse head and shoulder. Dimana kalau pola ini muncul biasanya dia melibatkan 3 macam support, tapi 2 supportnya itu seperti di atas dari support yang di tengah. Jadi seperti bahu kebalik. Seperti apa? Nanti ada di belakang. Itu. Nah, 5 pola ini teman-teman temukan dimanapun pasti akan kuat gitu. Kalau tidak ada bandar yang ambil alih gitu kan. Kalau memang semuanya berjalan sesuai rencana gitu, maka di situ kita butuh pentingnya cut loss, karena sehebat apapun analisa kita, tetap market dan bandar yang paling kuat gitu. Nah, yang pertama adalah double bottom gitu. Double bottom ini bottom itu sebenarnya mengindikasikan 2 buah bawah gitu ya. Bottom 1 itu adalah ini, bottom 2 itu adalah ini. Biasanya ini kan tren turun ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini tren turun. Kemudian dia mengakhiri tren turun, dia akan membentuk satu fase konsolidasi dulu, support bawah, range tinggi, gitu kan. Nah, tapi biasanya ketika masih di fase ini, kita belum bisa tahu ini double bottom ataukah seperti ini. Sorry, ataukah seperti ini, dia bakal turun lagi gitu kan. Atau dia bakal double bottom seperti ini, kita belum tahu. Biasanya saya kebanyakan baru bisa tahu ketika harga di sini. Kok ada bullish engulfing di sini kan? Atau kok ada pas dia reject di garis support yang udah di reject sebelumnya sama si di sini kan. Nah, jangan-jangan ini double bottom nih. Gitu. Saya biasanya akan tunggu beberapa hari konfirmasi baru saya masuk di sini. Gitu. Saya masuk di sini itu menurut saya oke lah peluangnya gitu kan. Resiko rasio risk rewardnya oke. Kemudian dia harganya akan naik. Harganya akan naik, biasanya dia setelah naik bisa langsung naik gitu, naik tinggi,
Atau bisa juga dia jemput kawannya lagi, dia turun, lalu dia untuk naik lagi gitu. Nah, biasanya setelah beli di sini, kalau udah terbentuk double bottom sempurna, break neckline-nya, naik kan, tembus neckline-nya, dia turun lagi. Ini kesempatan kedua buat teman-teman untuk beli. Seperti itu, ini lewat, sudah, dia akan naik dan tinggalan kereta. Seperti itu. Jadi, kadang kita bisa dikasih 2 kesempatan, kadang bisa dikasih 1 kesempatan saja, tergantung kita aware atau tidak, seperti itu. Berikutnya bullish pennant. Bullish pennant ini lanjutan dari tren naik, ya. Biasanya harga akan naik dari sini, terus naik, terus kemudian dia tertahan, candle merah, kemudian biru, tapi biasanya antara harga tertinggi dan harga terendahnya biasanya akan makin menyempit. Itu menandakan support resisten semakin menyempit sehingga terbentuk pola segitiga ini, gitu. Biasanya kita nggak akan gimana tahu kecuali kalau memang udah di ujung, dekat-dekat dia mau meledak gitu ya, udah di ujung nih mau meledak gitu kan. Nah baru itu titik beli yang paling pas, baru setelah itu dia naik. Itu bullish pennant. Bullish pennant itu relatif lebih mudah dikenali karena dia naik, kemudian dia beristirahat dulu di tempat makan, kemudian dengan support resistance yang semakin menyempit ya, kemudian dia lanjut lagi naik, seperti itu. Itu pattern yang continuation namanya, melanjutkan tren sebelumnya, seperti itu. Nah, triple bottom ini adalah double bottom yang ditambahin 1 bottom lagi, gitu. Biasanya orang-orang akan ngambil di double bottom untuk cek di neckline-nya. Biasanya mereka akan beli di sini nih, gitu kan. Tapi pas dibeli, kok malah harganya turun, gitu kan. Kalau saya biasanya akan nyuruh beli di sini, kira-kira dengan potensi untuk break resisten ini di sini di neckline dengan cut loss di sekitar sini, gitu. Gitu. Jadi kebanyakan orang beli dengan harapan dia langsung tembus neckline, naik gitu. Tapi ternyata nggak selalu. Harga turun, kemudian mereka bertanya, lah kok harganya malah turun? Berarti ini double bottomnya gagal. Belum tentu. Lihat, dia break support bawahnya enggak. Kalau dia pas mantul lagi di sini, berarti dia triple bottom. Triple bottom, kita bisa beli lagi di sini, kemudian dia break harga neckline-nya, dia akan turun lagi, kita beli lagi di sini. Kalau ini triple bottom, dia lebih banyak kesempatannya. Bisa 3 kali. 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Kemudian baru dia akan naik. Gitu. Bottom ini sangat kuat. Dan itulah yang membuat saya salah di MNCN kemarin. Karena MNCN, candle daily-nya itu menunjukkan pola triple bottom. Wah, saya yakin nih gitu kan bakal naik. Makanya saya begitu kuat rekomendasi di grup. Tapi ternyata saya salah. Karena setelahnya ada pengumuman bahwa BMTR menjual saham-saham, maksudnya perusahaan global media telekom itu BMTR, dia menjual saham-saham MNCN miliknya. Besok harinya, baru dikeluarkan sore harinya setelah candle auto reject bawah. Dan ya sudah gitu kan, kita seperti yang saya bilang tadi, saya juga adalah manusia, saya hanya prediksi. Kalau tidak ada gangguan bandar berita, harusnya itu benar, tapi tetap pakai cut loss. Seperti itu. Itu resiko yang harus kita hadapi sebagai seorang trader. Gitu. Nah, balik lagi ke sini, jadi saya rasa saya sudah memberikan beberapa macam contoh yang pola-pola yang bagus gitu. Jadi saya ingin teman-teman juga terlibat dalam tebak-tebakan gitu. Seperti apa? Nah, teman-teman bisa mau jawab di kolom chatting boleh, mau jawab di dalam hati boleh. Coba, ini saya kasih 2 macam chart.
Ya, empat macam saham yang saya bagi ke dalam 2 kali tebak chart. Ini tebak chart pertama ada terdiri dari sengaja tutup nama sahamnya supaya teman-teman nggak bisa buka stock bidnya di kiri sambil ngikutin Zoom ini gitu ya. Dan saya tutupin sebelah kanannya karena memang tujuannya kita tahu, oh kita simulasi. Ini kalau kita menghadapi candle seperti ini, apakah terjadi berikutnya dia akan naik atau dia malah akan turun gitu. Sama juga candle sebelah kanan ini, apakah dia naik atau dia turun. Dan kenapa teman-teman memilih seperti itu? Itu teman-teman bisa jawab di kolom chat, saya berikan waktu, dan bisa juga kalau mau jawab pakai suara bisa, silakan. Bukan tebak nama sahamnya ya, ini ada dari Ibu Juni Starlina ICBP. Salah Bu, saya bukan ambil ICBP. Ya, tapi mungkin di ICBP ada pola seperti ini juga, bukan. Tapi yang saya ingin Bapak Ibu teman-teman perhatikan adalah yang kiri sahamnya akan naik atau turun, kemudian yang kanan sahamnya akan naik atau turun. Itu tujuan dari sesi ini supaya teman-teman bisa baca chart seperti itu. Oke, ada yang jawab kiri naik, kanan turun. Kiri neck and shoulder, ya. Namanya salah, tapi saya nangkap maksudnya head and shoulder gitu ya. Inverse head and shoulder, tapi nggak apa-apa. Kita di sini belajar, yang penting tahu konsepnya seperti apa gitu ya. Kiri double bottom, kemungkinan naik. Yang kiri bakal naik karena supportnya naik high low. Wah, bagus banget. Ini berarti dia sudah, Mas Adit ini sudah mengaplikasikan mindset ya, yang udah saya tembak berkali-kali ke Instagram. Terima kasih Mas Adit. Kemudian ada yang jawab kiri naik, kanan turun. Kiri turun, kanan naik. Kiri naik, kanan naik ya. Semuanya dijawab. Benar semua kalian dong ya. Kiri naik, reverse head and shoulder. Ya, itu. Kanan breakout penan. Wih, breakout penan. Ya. Oke. Kanan belum tahu, masih sideways. Oke. Gitu. Ada yang masih mau jawab lagi? Kalau nggak ada, saya buka yang sebelah kiri dulu ya. Jadi, kalau tadi ada yang bilang ICBP, Bu Juni, bukan. Karena yang kan kiri itu adalah saham favorit saya, Unilever, gitu. Dia benar, kata teman-teman, dia membentuk inverse head and shoulder. Jadi, support pertamanya di sini. Kemudian dia mencoba naik, membentuk neckline di sekitar 7.600. Kemudian dia anjlok, glep. Orang-orang yang beli di sini akan shock cut loss di sekitar sini. Dia anjlok, kemudian dia konsolidasi sebentar, lalu naik lagi, neckline-nya nggak bisa ditembus, dia turun lagi di sekitar pertama ini nggak bisa tembus, baru dia naik gitu. Jadi kita bisa beli di sekitar 7.200 sampai 7.400 dengan cut loss di 6.600. Kemudian dia harganya akan naik gitu. Bayangkan berapa potensi keuntungan yang Bapak Ibu bisa dapat dengan setup inverse head and shoulder gitu. Gila loh ya, ini kalau patternnya berhasil dikenali, berhasil disiplin, nggak pindah-pindah saham, saya jamin Bapak Ibu pasti berhasil di dunia saham. Oke, sekarang yang sebelah kanan. Sebelah kanan kita buka Indi, saham yang belum pernah sama sekali saya bahas, tapi sebenarnya dia bagus, tapi sayangnya perusahaannya itu mengalami agak jadi memang pattern ini belum saya introduce, belum saya sharing di sesi ini. Tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa ini, pisau ini jatuh ke bawah ini support, kemudian dia coba naik di sini, ya, kemudian dia support di sini, gitu. Tadi kan saya tutupnya begini, ya, dia support, kemudian dia naik, ya, naik, tapi kan kita nggak tahu dia bakal naik, triple bottom atau gimana, kita kan nggak tahu ya. Nah, challenge-nya adalah kita beli di sekitar sini, ya, di titik merah, bulatan merah ini, dengan cut loss di sini, ya, kan kenapa saya beli? Karena
support yang ada di sini, yang saya gerak-gerakin sekarang, itu lebih tinggi daripada support yang sebelumnya, seperti itu. Jadi, boleh dong saya beli, gitu kan, mengaplikasikan teknologi, bukan, ilmu saham profit maksudnya, teknologi. Terus, yang penting saya pasang cut loss gitu kan. Nah, ternyata ini neckline-nya, ini neckline-nya, dia ditabrak sama satu candle, dengan sangat mantap yakin, wah berarti ini udah berbahagialah yang beli di sekitar angka 700 kemarin gitu ya. Dia tabrak neckline-nya, kemudian dia naik gitu. Dapat keuntungan 340 kalau belinya di 700 dengan tutup di 1040 gitu ya. Ini pun dia masih akan naik. Kenapa? Dia konsolidasi di sini karena di sini ada support yang berubah jadi resisten, iya kan? Support ditembus oleh ini jadi resistance gitu. Dia akan naik terus sampai targetnya 1300 gitu. Jadi ini analisa gratis buat mungkin Bapak Ibu yang pengen di Indi gitu ya. Kalau kondisi sekarang belinya di 1040, cut loss-nya di 900 ya, di support terakhirnya gitu. Kembali lagi, ini trennya naik konsisten, support 1, support 2, support 3, dan masing-masing lebih tinggi. Artinya tren naik masih berlanjut. Seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya lanjut ke tebak chart 2. Boleh melalui chatting, boleh melalui suara. Gimana kita bisa tahu itu trennya? Nah, balik lagi. Kalau Bapak Ibu analisa, saya ada beberapa prinsip yang selalu saya pegang, gitu ya. Satu, kalau trennya naik, kalau mau tahu satu tren naik, turun atau sideways, kalau naik dia pasti support akan lebih tinggi daripada support sebelumnya. Berapa? Itu. Gimana Pak? Halo? Ya, jadi supportnya pasti akan selalu lebih tinggi daripada support sebelumnya. Kita bandingkan dengan yang sebelah kiri. Itu support ini masih support baru lebih tinggi lebih rendah daripada support yang ini. Artinya tren turunnya masih berlanjut gitu kan. Biasanya kalau masih di sekitaran harga di sini saya akan bilang tunggu, jangan beli dulu. Kita tidak tahu harga akan jatuh sedalam apa. Seperti itu. Nah, barulah ketika bentuk support baru di sini, ya, di sini support barunya lebih tinggi dari support ini, baru saya akan berani rekomendasikan untuk beli dengan cut loss di sini, di support terakhirnya. Itu mindsetnya dulu, naik, gitu. Kalau sideways gimana? Kalau sideways itu yang terjadi dengan HMSP. Gitu, dia sebenarnya trennya naik, tapi support terakhirnya itu lebih rendah dari support sebelumnya. Jadi saya mau rekomendasikan ke teman-teman juga nggak berani. Kenapa? Karena menurut sistem yang udah saya bangun, ini sinyalnya turun. Walaupun tren utamanya masih naik. Jadi kalau teman-teman ikutin track TR saya, itu saya bilang di situ, tunggu support barunya lebih tinggi daripada support sebelumnya, baru kita beli gitu. Jadi tunggu aja. Oke. Ini seperti Elliott Wave, ya bisa. Jadi ada satu pattern Elliott Wave. Jadi dia menandakan ya itu benar Elliott Wave. Saya nanti carikan gambar Elliott Wave, saya sharingkan ke grup. Kemudian head and shoulder itu gimana? Saya masih awal gitu. Jadi head and shoulder itu Pak Atmaji, jadi itu dia bukan merek shampoo ya. Dia head and shoulder seperti ini gitu. Jadi kenapa dia sebenarnya head and shoulder itu ini inverse-nya head and shoulder gitu ya. Ini inverse-nya head and shoulder. Head and shoulder aslinya itu saya ambil contoh seperti ini. Nah, ini head and shoulder. Head and shoulder yang asli itu sebenarnya
dia adalah candle turun. Kenapa? Karena in head. Jadi kalau kita anggap ini seperti gambar kepala, kemudian ini bahu orang, ini tangan, ini kan seperti kepala dengan tangan. Dia menandakan ini kan naik ya, tren naik gitu, turun, naik, resisten baru itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Artinya tren naiknya masih berlangsung seharusnya. Tapi ketika dia turun dan dia naik lagi, resisten barunya udah membentuk lebih rendah daripada resisten sebelumnya. Jadi tren naiknya ini sudah patah gitu. Jadi ini pattern head and shoulder, akhirnya dia turun, tinggal nunggu tembus neckline, selesai turun gitu. Nah, yang saya baca, yang saya tampilkan di sini adalah kebalikan dari kebalikan dari head and shoulder, alias inverse head and shoulder gitu ya. Di sini kita bayangkan orang berdiri terbalik, digantung lah istilahnya terbalik gitu ya. Ini kepalanya di sini, ini bahunya di sini, ini bahunya di sini. Gitu. Yang Bapak Ibu teman-teman harus perhatikan adalah inverse head and shoulder karena itu pattern naik. Gitu. Itu inverse head and shoulder. Itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya lanjut ke tebak chart 2. Tebak kedua. Sebentar, saya setting beberapa hal dulu. Tebak kedua ini. Bapak Ibu bisa tebak melalui voice, melalui chatting, jawab sendiri, tulis di kertas, screenshot, silakan. Saya berikan waktu sekitar 1 menit. Oke, ada Pak Brian, jawab. Kiri double bottom, naik. Benar nggak ya? Ayo, ada lagi yang mau jawab? Kiri naik, kiri turun, kanan naik. Lama-lama kiri naik, kanan turun. Terjawab semua. Kanan Elliott Wave naik. Wih, kayaknya Mas Adit lagi mendalami Elliott Wave ya, Mas Adit. Kanan naik karena support baru di atas support sebelumnya. Nah, ini hati-hati. Oke. Kiri double bottom naik, kanan double pick turun. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi, kanan turun, nggak buat higher high? Ya. Bisa, Pak Suwari? Ya, oke. Kalau gitu, saya lanjut ya, jawab. Kiri itu BJTM. Gitu. Jadi, benar kalau kata teman-teman itu, di sini double bottom, kemudian dia menembus neckline, kemudian dia naik. Gitu. Tapi, susah amat sih. Ya, nggak apa-apa. Justru di sini kita salah-salah. Kalau kita salah hari biasa ketika masih udah buka itu kita bayar gitu kan. Seminar maksudnya webinar ini kan kita salah, kita nggak bayar gitu. Paling terakhir saya spoding aja gitu. Nggak tahu kenapa saya suka spoding gitu. Nah, ini BJTM. BJTM ini dia nembus neckline, dia naik gitu, kemudian dia turun lagi konsolidasi, tapi sebenarnya ini dia akan perbankan kan belum pulih sempurna ya ke, ke, ke harga sebelum corona, jadi dia masih akan naik sampai sini 480 itu. Jadi tinggal teman-teman mengaplikasikan support terakhir lebih tinggi daripada support sebelumnya, beli
gitu. Nah, chart yang kedua ini tricky. Ini sebenarnya saya mengingatkan diri sendiri bahwa support terakhir yang lebih tinggi daripada support sebelumnya itu tidak selalu berarti naik. Kenapa? Benar seperti yang dikatakan oleh Pak Suwari ya. Terima kasih Pak Suwari. Anda hebat sekali, 100 nilai buat Bapak. Karena dia tidak buat higher high gitu. Jadi ketika kita mengamati satu tren naik, kita tidak hanya mengamati support. Support lebih tinggi dari support sebelumnya. Enggak. Tapi kita juga harus amati resistance. Resistensinya lebih tinggi enggak dari sebelumnya? Kalau lebih tinggi, dia naik gitu. Maka bisa jadi dia turun. Jangan kan resistennya nggak selalu lebih tinggi kan? Bisa jadi dia konsolidasi gitu. Nah, itu ada beberapa pikiran yang harus kita amati ya. Nah, di sini udah kelihatan nih sebenarnya ketika sampai di batas saya hitam-hitam merah gerak-gerakin di sini, udah kelihatan nih ini jangan-jangan tren turun nggak ya? Karena resistensinya udah lebih rendah daripada resisten sebelumnya. Gitu. Kalau saya akan menyarankan ke teman-teman untuk tunggu. Supportnya terbentuk di mana? Gitu. Ternyata supportnya terbentuk di bawah. Artinya, kalau kita masuk hanya berdasarkan kata support lebih tinggi daripada support sebelumnya, kita terjebak. Tapi tenang aja, kita ada cut loss gitu ya. Yang lebih baik sebenarnya, yang lebih teliti, perhatikan resistance itu di sini. Dia jebol neckline-nya, ini adalah pattern double top ya. Kalau ini kan adalah pattern double bottom ya. Kalau ini lawannya double top. Dia jebol di sini, kemudian dia turun gitu. Ini kisaran kisaran bukan bahasanya kisaran perkiraan gambaran jebakan-jebakan di market yang kadang saya sendiri bisa juga terjebak ketika saya analisis terlalu banyak saham gitu. Jadi istilahnya kalau lihat terlalu banyak angka itu kita bisa human error-nya bisa tinggi gitu kan. Makanya saya juga menjaga di grup kalau bisa hanya malam saja supaya saya tidak over analyze, terlalu banyak analisa, jadi saya bias. Oke, kemudian mengukur resiko. Mengukur resiko ini tadi kan sebenarnya lebih ke arah pada candle seperti apa belinya gitu kan. Gitu. Jadi kalau sekarang beli berdasarkan resiko gitu. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman amati semuanya, saya kasih ketika ada permintaan, oh Pak Min, kasih dong range beli, jangan cuma rekomendasi beli doang gitu. Nah, kemudian setelah itu saya kasih itu range, misalnya beli di 130 sampai 140. Itu saya tentukan berdasarkan apa sih? Berdasarkan ini, dari supportnya, saya naikin 5 sampai 10%. Kenapa 5 sampai 10%? Kalau kurang dari 5%, bisa jadi itu keliru. Bisa jadi false breakout. Jadi dia tembus tapi sebenarnya itu dia turun lagi cepat. Jadi kita mengalami kerugian yang seharusnya kita tidak perlu rugi gitu. Menurut saya batas bawah 5% itu cukup mengurangi error seperti false breakout seperti itu. Gitu. Kemudian mengapa jangan lebih dari 10%? Supaya kalau Bapak Ibu teman-teman cut loss tidak sakit-sakit banget gitu. Modalnya nggak hilang banyak dan plus saya juga nggak merasa berdosa banget gitu kan. Kalau Bapak Ibu saya rekomendasikan dengan risiko 50%, wah ini besok-besok bisa jadi Instagram saya di unfollow sama orang. Gambarannya gimana? Gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini ya, support di sini kan, support di sekitar 420 ya katakanlah ya. Saya biasanya akan suruh di 420 plus 5% batas belinya sampai 420 plus 10%.
alias 462 sampai 431 sampai 462. Itu range belinya gitu ya. Itu gambarannya kira-kira. Jadi sampai di sini paham ya. Kita trading selalu penuh dengan risiko. Seperti MNCN, kejadian, pembelajaran. Baru ini. Jadi makanya cut loss 5% sampai 10% gitu. Ini saya udah bocorin semua ya, gitu. Lanjut, kenapa cut loss itu penting? Karena saya ambil contoh, ini saya ambil dari Instagram, salah satu Instagram yang saya follow. Kalau kalian mau follow juga boleh, karena dia banyak membahas hal-hal yang bagus juga gitu ya. Jadi, kalau loss 10%, kita butuh untung 11% supaya kita balik lagi ke awal sebelum kita loss. Selisihnya dikit kan? Gampang kan? Untung 11%? Gampang. Tapi coba kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss. Katakanlah 50% loss-nya. Saya butuh untung 100% supaya bisa balik modal lagi. Susah, gampang nggak kira-kira seperti itu? Enggak kan? Jadi, makanya lindungi modal kita dengan cut loss. Saya ambil contoh. Saya punya 1 juta, saya seorang mahasiswa. Saya sangat agresif. Kemudian saya loss 50%. Duit saya sisa 500.000. Supaya saya balik ke modal awal saya ke 1 juta, saya butuh untung 500.000 alias 100% dari modal saya saat itu. Seperti itu, gitu. Itu gambarannya kenapa stop loss itu penting, karena akan lebih susah untuk menyembuhkan luka yang sudah tergores daripada mencegah terluka. Gitu. Nah, ini ringkasan portofolio saya selama ini. Saya juga loss di HMSP ketika dia berubah tren, pas saya rekomendasikan beli dan pas saya beli juga. Jadi, tapi saya disiplin dengan cut loss, sehingga secara keseluruhan total saya tetap untung. Ini saya sharing supaya encourage, menambah semangat teman-teman untuk disiplin sama cut loss. Seperti itu. Ini BMRI, barusan saya pindahkan weekend kemarin ke BBNI, dan saya taruh kira-kira buang sekitar sebagian lah dari BMRI saya. Gitu. Ini kalau BMRI sih memang saya udah hold sejak 4 bulan. Sorry, ya 4 bulan kira-kira, 3 bulan, 4 bulan. Gitu. Nah, kalau tadi saya udah kasih tahu candle-candle yang naik gitu ya. Wah, hidup itu indah gitu ya. Tapi kita perlu sadar bahwa nggak selamanya hidup itu indah, nggak selamanya trading setup kita berhasil. Kita perlu sadar pola-pola apa saja yang mengindikasikan turun. Kalau kita ada bullish engulfing, kita juga ada bearish engulfing. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya, ini tren naik, candlenya hijau, kemudian satu candle merah menutupi engulfing, menutupi top dan bottomnya itu, high dan low-nya itu, menutupi high dan low sebelumnya, terus badannya juga lebih gede dari sebelumnya. Ini mengindikasikan balik arah tren turun. Satu. Kedua, head and shoulder. Tadi saya sudah jelaskan, ini tren naik ya. Kemudian support, kemudian resisten. Resisten di sini lebih tinggi daripada resisten sebelumnya, ya. Tapi supportnya sama. Nah, di sini kita perlu aware. Kemudian naik lagi, kok resistennya malah lebih rendah dari resisten sebelumnya. Berarti kita perlu out segera dari market itu. Karena kalau dia sudah tembus ke neckline-nya, sudah. Ibarat tanah longsor, udah. Gitu. Disitulah pentingnya cut loss juga. Berikutnya, dari double bottom. Cara ngenalinnya gampang. Ini tren naik, ini puncak, ini turun, ini puncak lagi. Biasanya puncaknya itu akan sama. Dia nggak akan lebih tinggi.
gitu. Kemudian di sini kita udah harus wanti-wanti, jaga-jaga, karena kalau dia sudah tembus di neckline dia akan turun. Nah, di sini juga ada lawan dari bullish pennant, yaitu bearish pennant. Bearish pennant itu dia bentuk segitiga sama juga, tapi dia biasanya mengikuti tren turun atau satu candle turun yang sangat kuat seperti ini. Gitu. Ini kalau di zoom sebenarnya ini candle bearish engulfing. Gitu. Hijaunya kecil banget, merahnya gede banget gitu sampai ke bawah. Setelah dia konsolidasi, istirahat dulu di tempat makan, dia turun, lanjut turun. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, teman-teman. Untuk analisa yang lengkap, Bapak Ibu bisa klik di Instagram saya. Di situ ada link baca hasil analisa. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke situs Traktir. Di situ Bapak Ibu cukup traktir saya 1 espodeng saja, senilai Rp8.000. Di situ saya update semua analisa mengenai ST10 dengan U1500. Gitu. Share ke grup ya Pak presentasinya. Ya, siap. Saya juga akan share ke Instagram TV. Saya mau coba-coba nih, karena sebelumnya saya belum pernah pakai Instagram TV. Gitu. Oke, dari saya sudah selesai. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Saya layani. Mau diskusi, silakan. Saya malam ini untuk kalian semua. Saya tidak membatasi.